bakal heboh politik dan peradilan Indonesia karena berkas perkara pencemaran nama baik terkait ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo, katanya berkasnya sudah P21, artinya sudah siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan dan selanjutnya untuk disidangkan. Bayangkan, karena ini adalah kasus pencemaran nama baik atau arsa kebencian, sebagian adalah delik aduan, maka pelapornya yaitu Jokowi harus duduk sebagai saksi korban. Bayangkan betapa nanti tim pengacara yang galak-galak dari Roy Suryo akan mencecar Pak Jokowi di persidangan, akan mencecar dengan berbagai pertanyaan yang masalahnya apakah Pak Jokowi berani datang di sidang? Berani nggak dia? Kalau tidak, perkaranya gugur. Dihina, saya diam. dicaci maki, Saya juga diam. direndahkan, Saya juga diam. dibilang politik dinasti, Saya juga diam. disuruh tunjukin ijazah asli. Saya akan lawan. Akhirnya kita memahami bahwa ada upaya untuk melawan kehendak masyarakat agar ijazah itu ditunjukkan dengan berbagai modus tadi. Ada 4 ya. Yang pertama, menanyakan kewenangannya apa, minta-minta. Yang kedua, kalau nuduh ijazah palsu ya kamu yang harus menunjukkan. Yang ketiga, bahwa saya hanya akan menunjukkan kalau itu di persidangan. Yang keempat, bahwa ijazah itu hari ini disita. Ya nantilah, tunggu di persidangan, kira-kira begitu. Bahwa kasus ijazah palsu Saudara Joko Widodo disebutkan oleh sejumlah pendukung Joko Widodo telah P21 atau akan segera memasuki babak baru di persidangan. Namun sampai hari ini tim Roy Suryo belum juga mendapatkan salinan resmi tentang informasi bahwa berkas telah P21. Di sisi yang lain justru hari ini Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali, saat melakukan kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur, justru menyampaikan kabar bahwa Joko Widodo akan berkeliling seluruh Indonesia, menyambangi kader-kader PSI di seluruh Indonesia. Dan Grace Natali mengabarkan bahwa sebentar lagi Saudara Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini akan mengenakan jaket PSI. PSI ternyata pada akhirnya juga bukan hanya bisa dikatakan sebagai Partai Solidaritas Indonesia, tetapi PSI juga bisa disebut sebagai Partai Solo Indonesia, yang dimana Solo itu adalah identik dengan Joko Widodo. Kita tahu bahwa PSI itu sejak sebelum Joko Widodo lengser dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia memang telah lekat, dan bahkan Grace Natali sendiri memang mengakui bahwa PSI tidak bisa dilepaskan dari sosok Joko Widodo. Tapi di sisi yang lain, apakah dengan adanya agenda itu kemudian Joko Widodo tidak lagi bisa berkonsentrasi atau memang sengaja mengalihkan konsentrasi dari urusan ijazahnya? Dan apakah fakta persidangan nantinya bahwa Saudara Joko Widodo juga wajib hadir sebagai orang yang akan diambil keterangannya dan juga harus menjawab sejumlah pertanyaan? Nah, dari sisi itulah kita awali dengan pernyataan pengacara kondang Hotman Paris tentang kemungkinan jika sidang tentang ijazah Joko Widodo ini akan bergulir di persidangan. Maka prediksi dari seorang Hotman Paris adalah sebagai berikut yang kita lihat dalam ya. Bakal heboh politik dan peradilan Indonesia karena berkas perkara pencemaran nama baik terkait ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo, katanya berkasnya sudah P21, artinya sudah siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan dan selanjutnya untuk disidangkan. Bayangkan, karena ini adalah kasus pencemaran nama baik atau arsa kebencian, sebagian adalah delik aduan, maka pelapornya yaitu Jokowi harus duduk sebagai saksi korban. Bayangkan betapa nanti tim pengacara yang galak-galak dari Roy Suryo akan mencecar Pak Jokowi di persidangan, akan mencecar dengan berbagai pertanyaan yang masalahnya
apakah Pak Jokowi berani datang di sidang? Berani nggak dia? Kalau tidak, perkaranya gugur. Begitu tadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Hotman Paris itu adalah pengetahuan umum tentang hukum, bahwa dalam konteks delik aduan maka orang yang melaporkan dugaan tindak pidana yang masuk kategori pengaduan, dalam hal ini 310 dan 311 KUHP sebagaimana dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo, itu adalah delik aduan. Meskipun dalam perjalanannya 310 311 KUHP itu dikonversi menjadi 433 dan 434 KUHP yang baru karena Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 itu berlaku 3 tahun sejak diundangkan, dan tepatnya pada Januari 2026 Undang-Undang KUHP lama, yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1981 dinyatakan tidak berlaku lagi, dan sejak Januari 2026 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 efektif berlaku. Nah, pertanyaannya sama, saya juga akan bertanya, apakah Saudara Joko Widodo telah siap baik lahir maupun batin, baik fisik maupun psikis untuk hadir di dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum, untuk ditanya oleh sejumlah pihak, bukan hanya ditanya oleh relawannya, di mana pertanyaan relawan akan datang dari sejumlah pihak, bukan hanya dari jaksa selaku pihak yang menuntut, bukan hanya dari hakim selaku pihak yang mengadili, tetapi juga dari tim penasihat hukum. Saya termasuk salah satu di tim penasihat hukum Roy Suryo CS, dan kawan-kawan rekan-rekan sejawat kami lainnya tentu telah mempersiapkan sejumlah pertanyaan yang bukan hanya mengikuti alur bahwa ijazah tersebut sudah asli sehingga Roy Suryo dan kawan-kawan ini dianggap melakukan fitnah dan pencemaran karena membuat penelitian dan kemudian menyimpulkan bahwa ijazah Saudara Joko Widodo itu adalah 99,9% palsu sebagai fitnah dan pencemaran. Justru sebaliknya, kami akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada bahwa memang dokumen itu bermasalah, tidak ada pencemaran, tidak ada fitnah, dan karena itulah segala hal yang berkaitan baik dari sisi substansi ijazah itu sendiri, baik dari sisi prosedur tahapan tentang bagaimana ijazah itu bisa muncul, dari sejak pendaftaran mahasiswa di UGM, dari sejak persyaratannya, apakah SMA-nya itu bermasalah atau tidak, apakah benar SMA 6 di Surakarta itu adalah SMPP atau Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan, apakah benar ada Joko Widodo yang lain yang menjadi mahasiswa UGM, karena di buku alumni Joko Widodo yang dimaksud berasal dari SMA 6 Yogyakarta, bukan Joko Widodo yang berasal dari SMPP atau SMA 6 Surakarta. Kemudian kita juga masuk pada substansi materi dari ijazah tersebut, bagaimana apakah ijazah tersebut benar milik Joko Widodo, apakah benar foto yang ada dalam ijazah itu dengan kumis, bibir, mata, kacamata, dan sebagainya adalah milik Saudara Joko Widodo. Namun memang pemberitaan hari ini kita mendapat semacam konfirmasi, ada pertanyaan yang membuat kita ragu apakah benar kasus ijazah ini akan sampai di persidangan. Justru Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin oleh putra Joko Widodo, Kaisang Pangarep, hari ini melalui Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali, saat kunjungan kerja di NTT justru mengkonfirmasi bahwa sebentar lagi Saudara Joko Widodo akan mengenakan jaket PSI. Artinya, sebentar lagi akan ada deklarasi resmi bahwa Joko Widodo adalah kader PSI. Tentu jabatan yang mungkin akan diterima oleh Joko Widodo adalah Ketua Dewan Pembina, karena tidak mungkin Ketua Umum. Ketua Umumnya adalah Kaisang Pangarep. Sebab meskipun sampai hari ini seringkali kita melihat statement Saudara Joko Widodo bertindak seolah-olah untuk dan atas nama Partai Solidaritas Indonesia, bahkan 2 kali hadir di rapat atau Kongres Partai Solidaritas Indonesia baik yang ada di Solo dan juga di Makassar, Joko Widodo semacam sudah menjadi bagian dari partai tersebut. Bahkan Joko Widodo telah menyiapkan diri untuk keliling, yakni untuk hadir di 38 provinsi, ada di sekitar 14.000 kota atau kabupaten begitu, sekitar 816-an kabupaten kota itu, 14 ribuan kecamatan seluruh Indonesia, untuk menyiapkan PSI agar di pemilu 2029 bisa lolos parlemen begitu. Dan tentu saja pesan Joko Widodo saat itu adalah bahwa partai politik itu harus diperkuat strukturnya, dan struktur itu harus sampai ke ranting. Dan itu pula tadi yang dipesankan oleh
Grace Natali selaku Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, jadi dia meminta seluruh kadernya di seluruh tanah air untuk bersiap-siap menyiapkan struktur partai, bukan hanya DPU-DPD di tingkat provinsi ataupun kota kabupaten, bahkan sampai di tingkat ranting di desa atau kelurahan. Dan siap-siap untuk dikunjungi dan menyapa langsung Saudara Joko Widodo sebagai kader resmi dari Partai Solidaritas Indonesia. Hal ini sebagaimana yang diinginkan oleh Bestari Barus. Saat ditanya tentang rencana kunjungan, Bestari Barus juga berharap nanti dalam kunjungan tersebut Pak Joko Widodo akan secara resmi menanggalkan atribut lamanya seolah-olah sebagai kader PDIP dan secara resmi menyatakan diri sebagai kader PSI. Sementara PDIP sendiri sudah lama menyatakan bahwa Joko Widodo, kemudian Gibran Rakabuming Raka, termasuk menantu Joko Widodo yakni Bobi Nasution, bukan lagi sebagai kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan telah dikeluarkan keputusan dari Dewan Kehormatan Partai yang memecat secara tidak hormat 3 orang ini, yakni memecat secara tidak hormat Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, sehingga tidak ada masalah bagi PDIP. Bahkan terakhir politisi senior PDIP Pandana Baban akan sangat bersyukur jika Joko Widodo keliling dan menyatakan diri bukan lagi kader PDIP, agar internal PDIP juga bisa memberitahukan kepada seluruh kader di akar rumput yang mana sih ya yang melakukan pengkhianatan kepada Mega, tampaknya yang mana. Nah gitu, padahal kalaupun mau membayar tentu itu akan mahal. Nah, ketika Joko Widodo melakukan deklarasi bahwa dirinya bukan lagi PDIP dan menyatakan diri sebagai PSI, maka itu menjadi momentum bagi PDIP untuk menyampaikan ke kader-kadernya bahwa hari ini PDIP memang sudah terbuka menjadi pembangkang pengkhianat Megawati. Nah, untuk urusan Jokowi kenapa identik dengan PSI itu sebenarnya sebelum ada keliling ini juga sudah pernah dinyatakan oleh Grace Natali, ya memang tidak bisa dipisahkan tadi PDIP Joko Widodo dengan Partai Solidaritas Indonesia. Bahkan bisa kita katakan PSI itu Partai Solo Indonesia atau partainya Jokowi, karena memang sejak awal eksistensi PSI selalu menyandarkan diri pada sosok Joko Widodo. Kita simak wawancara lama Grace Natali saat menjelaskan itu kepada publik. Nah ini saat dia menjelaskan tentang PSI dan hubungannya dengan Joko Widodo itu seperti apa. Pak Jokowi. Ya, dan seterusnya. Dan ini adalah statement lama dari Grace Natali yang juga menegaskan bahwa ya PSI itu adalah Jokowi gitu. Namun ada perbedaan ya statement. Kalau sebelumnya kan kita tahu kunjungan awal di bulan Juni ini kira-kira di akhir Juni kan rencananya di Lampung. Tapi tadi PSI dalam wawancara dengan media yang saya baca diberitakan di Detik justru akan mengawali safari kunjungan politiknya ke tanah air itu di NTT atau Nusa Tenggara Timur. Kita tidak tahu mana yang benar. Katanya awalnya NTB, kemudian Jawa Barat dan Lampung, dan ubah lagi diawali dari Lampung. Tapi kita lihat saja ya. Baik, kita akan baca komentar-komentar yang sudah masuk di siaran kita ini. Meski nanti mungkin tidak keseluruhannya ya komentar bisa dibacakan, tapi setidaknya sebagiannya akan saya bacakan gitu. Dan mudah-mudahan ada komentar-komentar yang berupa pertanyaan yang bisa kita ulas juga begitu. Sebentar, saya akan buka di handphone saya yang lainnya begitu. Ya, sini ada, jika kamu, aduh kalau komentar-komentar yang kasar-kasar cukup saya baca dalam hati ya, nggak nyaman juga ya. Coba cek lambang PSI, logo itu ada kesamaan dengan logo salah satu atau dengan logo komunitas Belanda. Aku belum tahu ya tentang hal ini. Mereka adalah orang-orang yang memilih apa ini? Melihat partai, enggak juga ya. Kasus ijazah di persidangan, apa kamu beratkan kasus ijazah ke persidangan? Ya apa ini maksudnya ya? Kalau Jokowi belusuan lagi harus bawa ijazah. Nah ini menarik ya. Memang saya sambil ngopi ya. Bismillah.
memang ada tuntutan dari banyak masyarakat. Ya sebenarnya tuntutan ini juga sudah disarankan oleh Yusuf Kala. Dan belakangan ya kader-kader PDIP ikut bersuara, baik Jarod Saiful Hidayat, kemudian ada juga Andias Hugo Pariera juga. Bahkan terakhir Yusuf Kala juga menyampaikan saran atau nasihat agar Joko Widodo segera menunjukkan ijazahnya. Namun kan memang yang di problem itu ijazah tersebut sekarang ada di disita dalam sitaan penyidik di Polda Metro Jaya. Itu yang kemudian di dalam sebuah program talkshow TV nasional saya sampaikan analisa jangan-jangan itu adalah bagian dari strategi Joko Widodo untuk menghindari tuntutan publik menunjukkan ijazahnya dengan dalih bahwa ijazahnya masih disita di penyidik gitu. Dan selamanya ijazah itu tidak akan bisa ditunjukkan. Namun pertanyaannya apakah ijazah tersebut juga nanti akan diproses di persidangan? Nah ini masih tanda tanya. Karena tentang persidangan ini sendiri pun sampai hari ini belum ada kejelasan begitu. Dan boleh jadi akan ada intervensi yang pada akhirnya kasus ini ditutup tanpa ada persidangan. Atau setidaknya kasus ini diambangkan. Dan dulu sudah lama ya saya sudah buat kemungkinan-kemungkinan atau skenario bahwa kasus ini tidak sampai di persidangan. Walaupun seperti nampaknya kubu Joko Widodo ngotot begitu. Karena sejumlah argumentasi lah. Tapi yang jelas kemungkinan penyelesaian tidak sampai di persidangannya itu skenario-nya ada bisa melalui pengambangan perkara, ya perkara tidak maju juga tidak mundur, hanya begitu saja begitu. Bisa juga intervensi kekuasaan melalui deponering. Nah kita tidak tahu sebenarnya kalau kita gunakan prosedur hukum acara ya tentang batasan waktu ini sudah terlalu lama, udah 1 tahun 2 bulan ya. Dulu April, sekarang Mei, Juni. Berarti April ke April kan 1 tahun. Ini sudah bulan Juni berarti sudah 1 tahun 2 bulan atau genapnya sudah 14 bulan kasus ini bergulir. Dan bisa dikatakan ini adalah kasus dengan rekod waktu yang paling lama. Kasus yang tidak kunjung ada keputusannya, ada kejelasannya. Karena memang di sini beririsan masalah hukum dan politik sekaligus. Dan benar yang disampaikan oleh Hotman Paris tadi, ya kalau nantinya Joko Widodo tidak siap di persidangan dan pertanyaan-pertanyaan itu membuat dirinya terdowngrade, maka posisi Joko Widodo yang diharapkan oleh PSI bisa mengangkat elektabilitas partai berlogo gajah ini ya. Kalau sebelumnya kan logonya mawar ini ya. Justru posisi Jokowi setelah sidang itu justru akan merontokkan elektabilitas Joko Widodo yang juga bisa berimbas kepada Partai Solidaritas Indonesia. Jadi PSI bisa saja nanti dijadikan plesetan rakyat sebagai PIP, Partai Ijazah Palsu begitu, karena identik dengan maskotnya katakanlah begitu atau tokoh utamanya lah. Apalagi nanti setelah katakanlah Joko Widodo benar-benar deklarasikan sebagai kader PSI, entah dia menjadi duta PSI, juru bicara PSI, atau mungkin struktural resmi menjadi ketua Dewan Pembina PSI. Tapi yang jelas memang ketika perkara ini masuk di persidangan dan itu bersamaan dengan kerja-kerja partai PSI untuk meningkatkan soliditas internal dengan membentuk struktur sampai ke desa atau kelurahan, itu akan seperti membangun istana pasir ya. Jadi satu sisi ingin membangun narasi ini partai yang bisa dipercaya, partai yang akan menjadi saluran aspirasi rakyat untuk diteruskan di politik begitu. Nah terdelegitimasi dengan adanya proses hukum Joko Widodo yang apalagi jika sidang itu berlanjut berulang-ulang, maka skenario saya ya, sidangnya saja sejak dimulai itu paling tidak setengah tahun. Karena banyaknya saksi, paling tidak setengah tahun. Dan memang di dalam peraturan internal pengadilan, maksimum perkara itu 6 bulan harus divonis. Tapi kalau lebih,
memang tidak bisa dipaksa juga bahwa persidangan itu bisa selesai dalam 6 bulan. Nah, disitulah kemudian nantinya majelis hakim yang menangani perkara mengirimkan surat, ya update lah tentang perkara dan menjelaskan kenapa perkara itu belum selesai meskipun sudah 6 bulan. Misalnya saya pas hadir di kasus mendampingi Ustadz Fadid Ahmad Uqbah, Ustadz Anung Alhamad, Ustadz Ahmad Zain An-Najah ya di kasus terorisme di Jakarta Timur, itu nyaris 6 bulan itu. Dan memang hakimnya juga waktu itu meminta kita strict ya untuk agenda ya, misalnya waktu kita pledoi jangan sampai molor, waktu jaksa melakukan tuntutan juga jangan sampai molor gitu, agar hakim punya spare waktu. Walaupun saat itu hakim juga menyatakan kalaupun lewat ya kami masih bisa, hanya kami jadi repot harus mengirim surat ke pengadilan tinggi untuk menjelaskan kenapa persidangan bisa lewat waktu. Nah, di kasus Roy CS ini kan luar biasa persidangannya. Kita fokus saja ke saksi ya. Saksi itu ada 130-an. Itu saksi yang di BAP. Belum lagi saksi yang meringankan yang di luar BAP yang potensial akan dihadirkan oleh kubu penasihat hukum begitu. Karena ada strategi dua ya. Pertama strategi terbuka, yang kedua strategi kejutan. Kalau strategi terbuka itu kita menghadirkan ahli-ahli yang meringankan yang kita bawa ke proses penyidikan. Jadi kemarin kita bawa sejumlah ahli itu ya, itu adalah strategi terbuka seperti ahli ITE, ahli bahasa, ahli pidana. Ahli pidana saja ada 2 ya, ada Pak Ganjar Napoleon Bonaparte, kemudian ada Pak Asmi Saputra, kemudian ada ahli di linguistik forensik ya Prof. Aceng Ruhandi Saifullah, kemudian ada ahli IT ya kayak Prof. Hendi Subiakto, ada banyak sekali lah ahli-ahli itu terbuka. Dan tapi di luar strategi terbuka itu nanti di hari-harinya kami juga sudah mempersiapkan ahli-ahli yang memang tidak ada dalam BAP dan memang diperkenankan oleh persidangan, dan itu menjadi hak bagi terdakwa untuk membela diri dengan menghadirkan ahli yang meringankan. 130 saja kalau setiap sidang itu kita bisa memeriksa 4 lah maksimum ya. Bisa saja sidangnya sampai jam 9, jam 10 malam, bahkan pernah dari sebuah sidang kami selesai itu jam 1 atau setengah 2 karena ada banyak saksi sekalian. Nah itu juga 2 faktor. Pertama banyaknya saksi yang diperiksa, yang kedua urutan sidangnya. Jadi kita datang dari jam 10, akhirnya jam 10 mulai sidang baru jam setengah 4. Setengah 4 sudah dimulai karena banyaknya pemeriksaan saksi. Waktu itu perkara di Jakarta Timur, perkara lain ya. Karena banyaknya ya, yang diperiksa sampai jam setengah 1 atau jam 1 gitu. Lewat. Sudah kayak kita menjadi bagian dari apa ya, pegawainya pengadilan negeri begitu. Nah, ini kalau 4 saja ya. Bayangkan 130 kita genapin lah, adalah 140. Dan seminggu itu sekali sidang, paling banyak kalau dirapatkan seminggu 2 kali. Berarti 30 bagi 2, 15. 15 minggu. 15 minggu, 1 bulan itu ada 4 minggu, kita bagi saja 15 bagi 4. Berarti 3 sampai 4 ya. Berarti 1 bulan sendiri itu hanya untuk saksi. 3 sampai 15 dibagi 4. Berapa coba? Saya jadi kayak Prabowo Subianto nih, kebingungan itu. Nanti saya jadi salah ya. 10 tambah 6 jadi 17 nanti. Intinya akan lama. Belum pemeriksaan berkasnya. Kan dalam proses itu ada dakwaan, ada eksepsi, baru pemeriksaan saksi. Sebelumnya ada putusan sela, ada pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, tuntutan, pembelaan ada 2, ada pembelaan dari tim hukum, ada pembelaan dari terdakwa. Pembelaan terdakwa juga ada yang mandiri ya, ada dari Roy-nya, ada yang lainnya. Kemudian ada replik, duplik, baru putusan. Nah, di proses panjang itu tentu masyarakat akan mengasosiasi. Bagi yang pro Joko Widodo akan mengasosiasi memberikan pembelaan pada Joko Widodo, bagi yang kontra Joko Widodo justru ya akan membuat narasi untuk mengkritik Joko Widodo, dan itu dampaknya ke PSI seperti apa yang kita
akan melihat bahwa PSI tidak lagi hanya melawan partai-partai lain, justru PSI melawan publik, melawan netizen, karena posisi politik Jokowi menjadi beban PSI akhirnya. Kenapa? Di dalam persidangan tadi kan nanti orang tidak hanya bicara soal ijazah. Orang yang mengasosiasi diri dengan Roy itu bukan karena hanya percaya bahwa ijazah Joko Widodo palsu atau 99,9% palsu sebagaimana disampaikan oleh Roy Suryo, tetapi mengasosiasi diri dengan Roy CS itu karena banyaknya kebijakan-kebijakan selama 10 tahun memimpin itu zolim pada mereka, maka mengasosiasi diri berada di pihak Roy Suryo itu sama saja melakukan perlawanan terhadap kezaliman Joko Widodo selama sebelumnya memimpin. Apalagi orang yang tanahnya dirampas, yang entah dirampas karena proyek strategis nasional itu berupa jalan tol, entah yang lainnya yang sampai hari ini nggak terima duit speser pun selalu. Ya dia akan mengenang bahwa pemerintahan Jokowi itu zalim dan tanah saya hilang itu karena kebijakannya Joko Widodo, dan mereka tentu ada semacam dendam, walaupun mereka orang kecil ya tidak bisa dia melakukan gugatan dan sebagainya, ya dendam mereka disalurkan pertama doa, yang kedua ketika ada perlawanan terhadap Joko Widodo ya dia mendukung yang berjuang melawan Joko Widodo, setidaknya ikut like, komen, share, bahkan ikut menjadi netizen yang riuh mengkritik posisi Joko Widodo. Nah ini kalau sampai dikonversi menjadi bebannya, ini kan jadi beban Joko Widodo nih persidangan. Kalau beban persidangan ini yang sebelumnya menjadi beban Joko Widodo, kemudian Joko Widodo resmi dijadikan kader PSI, pakai jaket PSI, keliling tanah air untuk PSI, maka beban yang sebelumnya terindividualisasi pada Joko Widodo menjadi beban yang harus ditanggung oleh PSI. Joko Widodo yang sebelumnya ketika menjadi presiden menjadi faktor yang mendongkrak elektabilitas PSI, tapi setelah tidak jadi presiden bahkan bermasalah dengan ijazahnya, bahkan dia ya disidang dengan kasus ijazahnya, maka Joko Widodo sudah berubah bukan menjadi faktor pendongkrak elektabilitas, bahkan menjadi faktor beban yang memeloroti elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia. Subscriber kecilnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali sebenarnya isu tentang persidangan ini. Jadi saya juga tertarik dengan statement Hotman tadi. Memang apa yang dikatakan Hotman itu betul. Jadi problemnya memang apakah Jokowi berani begitu untuk hadir di persidangan. Karena beraninya di sini berbeda dengan beraninya Jokowi saat kampanye untuk menjadi calon presiden yang kedua ya, saat itu yang dia menyatakan dirinya siap untuk melawan begitu. Tapi di sini beraninya itu berani pada substansi materi pertanyaan yang lebih rinci, lebih spesifik, lebih limitatif, yang itu tidak bisa dijawab dengan jawaban yang sifatnya ngeles atau apalagi bohong, karena itu persidangan. Beda dengan kampanye politik kan sifatnya kan ya substansi kampanye itu kan bohong kepada publik. Karena semua politisi saat kampanye itu pasti ya bohong. Bahwa bohongnya ada yang 100%, ada yang 90%, ada 50%, itu hal yang lain. Tapi substansinya kebanyakan bohong begitu. Ini yang tidak bisa dihadapi karena Jokowi boleh saja punya banyak pengalaman untuk debat capres sehingga dia ya bisa terbiasa lah, atau bahkan debat kampanye pilpres gitu. Tapi kalau di dalam persidangan kan dia tidak punya wewenang mendebat. Dia hanya punya kewenangan untuk menjawab pertanyaan. Tidak bisa mendebat balik dari pertanyaan yang dilontarkan pada dirinya, baik dari jaksa, dari hakim, termasuk dari pengacara ya. Nah, ini yang mungkin menjadi berat. Kalau posisinya seperti dulu ya, dia bisa, ya saya akan lawan begitu, bisa. Misalnya ini, video ini kan video legend ya. Kalau ini kan bisa dilakukan Jokowi karena Jokowi ada di hadapan pendukungnya, dan ini konteksnya politik, kampanye politik, bukan dalam konteks hukum ya. Kalau konteksnya hukum, ya beda, nggak bisa seperti ini begini. Nggak bisa seperti ini ya, pas statementnya di dalam persidangan. Nah ini statement yang sangat legend yang kita semua sampai hafal kata-katanya, dan bahkan banyak menjadi materi kritik, juga materi stand up komedi di Suci ya. Stand up komedi Indonesia di Kompas TV, dan pemenangnya salah satunya juga mengambil materi kampanye Jokowi ini. Ini kampanye. 4,5 tahun saya difitnah, fitnah saya diam.
Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Ini kan konteksnya kampanye dan memang kampanye politik bisa melawan, bisa serang balik dari materi kampanye lawan politik ya. Tapi kalau dalam persidangan kan nggak bisa seperti itu. Jadi sampai akhirnya di kasus ijazah ini ada ininya, ada satirnya. Kalimatnya sama tapi diubah ijazah ya, dan itu menarik menurut saya. Jokowi tidak lagi sedang hanya menghadapi Roy Suryo, tetapi dia sedang menghadapi rakyat begitu loh. Nah ini coba nih satirnya seperti ini, satir yang menjadi materi kritikan kepada Joko Widodo terkait di kasus ijazah palsu ini, di mana itu sebenarnya diambil dari materi kampanye saudara Joko Widodo itu sendiri gitu. Ini contohnya. dihina, Saya diam. dicaci maki, Saya juga diam. direndahkan, Saya juga diam. dibilang politik dinasti, Saya juga diam. disuruh tunjukin ijazah asli, Saya akan lawan. dihina, Ya netizen begitu ya. Memang akhirnya kita juga menganggap ada perlawanan dari kubu Joko Widodo ketika masyarakat meminta menunjukkan ijazah dengan berbagai argumen ya, dalih ya. Pertama, perlawanan itu dibangun berdasarkan kewenangan. Misalnya Kurnia Tiroroyani, Rustam Effendi, Rizal Fadilah, dan saya itu bersama Damai Hari Lubis ya, waktu ke kediaman Joko Widodo di Solo. Saat itu mereka kan minta untuk ditunjukkan ijazahnya, kemudian saudara Joko Widodo menjawab dengan dua pernyataan yang itu berkaitan dengan tidak penting atau tidak perlu dia menunjukkan ijazah. Pertama, apa kewenangan kalian untuk meminta saya menunjukkan ijazah? Yang kedua, tidak ada kewajiban hukum saya untuk menunjukkan ijazah. Ini langkah yang pertama. Yang kedua, narasi yang sering diungkap adalah siapa yang menuduh dia yang membuktikan. Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah bahwa ijazahnya itu bisa membuktikan dia punya asli, tapi dia menuntut balik orang yang minta ijazahnya ditunjukkan dengan narasi siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan. Ngapain minta ijazah saya? Kalau kamu mengatakan ijazah saya palsu, ayo buktikan tuduhan kamu. Nah, kira-kira begitu. Yang ketiga, narasi yang dilakukan Jokowi untuk melawan dalam rangka menunjukkan ijazahnya adalah saya hanya akan menunjukkannya ke pengadilan jika hakim meminta untuk itu. Seolah-olah dia tidak mau menunjukkan kepada masyarakat yang tidak jelas. Kalau ke hakim ya punya legal standing. Tetapi sudah ada beberapa pengadilan yang meminta ya agar ijazah itu ditunjukkan, juga tidak ditunjukkan. Yang keempat, yang terakhir narasinya adalah iya saya akan tunjukkan, tapi hari ini semua ada di kewenangan penyidik, ijazah itu disita oleh Polda Metro Jaya. Jadi benar juga tadi satire bahwa saya akan lawan. Ya memang akhirnya kita memahami bahwa ada upaya untuk melawan kehendak masyarakat agar ijazah itu ditunjukkan dengan berbagai modus tadi. Ada 4 ya. Yang pertama, menanyakan kewenangannya apa, minta-minta. Yang kedua, kalau nuduh ijazah palsu ya kamu yang harus menunjukkan. Yang ketiga, bahwa saya hanya akan menunjukkan kalau itu di persidangan. Yang keempat, bahwa ijazah itu hari ini disita. Ya nantilah, tunggu di persidangan. Kira-kira begitu. Baik. Subscriber ke channel rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian ulasan tentang kemungkinan Jokowi akan pakai jaket PSI, dan itu diutarakan oleh Grace Natali. Kita lihat saja apakah Joko Widodo ya berani kemudian tampil sebagai kader PSI, dan yang kedua apakah pada akhirnya Joko Widodo berani untuk melanjutkan kasusnya dan hadir di meja persidangan. Karena dia adalah pengadu, maka pengadu harus hadir. Kalau dia sampai tidak hadir di persidangan, maka kasus itu gugur, dan sama saja ketika dia tidak hadir di persidangan, Joko Widodo hakikatnya mempermainkan hukum di negeri ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.